Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kode etika dalam profesi akuntansi. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Eliasani, NPM 20, dan saya sendiri Siti Solika, NPM 29, dan Reka Dwi Utami, NPM 30. Yang pertama itu definisi profesi. Nah, di sini mengutip standar pendidikan akuntan publik, Ronald Dusta menjelaskan bahwa sebuah pekerjaan layak disebut profesi jika memenuhi 7 kriteria utama. Yang pertama itu ada spesialisasi ilmu, yaitu memiliki landasan teori dan cabang ilmu yang khusus. Yang kedua itu pendidikan formal. Di sini memerlukan proses pendidikan resmi yang diakui. Yang ketiga itu standar kualifikasi, yaitu keanggotaan harus melalui pengujian kompetensi profesional. Yang keempat itu kode etik, memiliki pedoman perilaku yang mengatur hubungan dengan klien dan sejawat. Yang kelima, pengakuan status, yaitu adanya legitimasi secara sosial maupun hukum. Yang keenam itu tanggung jawab sosial, berkomitmen untuk pada kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh itu organisasi profesi, yaitu memiliki wadah resmi yang mengelola kewajiban sosial dan pengembangan anggota. Selain itu ada agensi regulasi. Di sini profesi akuntan sangat diregulasi oleh pemerintah karena alasan strategis. Yang pertama itu adalah stabilisasi pasar. Di sini kepercayaan pasar keuntungan bergantung pada validitas informasi yang disajikan akuntan untuk menentukan harga. Yang kedua itu ada efisiensi dan perlindungan. Regulasi menjaga efisiensi ekonomi dan berfungsi sebagai tindakan preventif terhadap skandal akuntansi, sehingga kepastian hukum masyarakat tetap terjamin. Kemudian ada profesi akuntan. Di Indonesia, profesi akuntan diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dan UU Nomor 5 Tahun 2011. Penggunaan gelar akuntan dan praktik akuntan publik hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat pendidikan, lulusan ujian profesi, dan terdaftar secara resmi. Kemudian akuntan memiliki ruang lingkup kerja yang luas, baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Nah, bidang pekerjaan akuntan di sektor swasta itu ada akuntan manajemen, audit internal, dan akuntan publik. Kemudian di sektor publik itu ada akuntan pemerintahan, akuntan BUMN atau BUMD, auditor inspektorat, auditor BPKP, dan auditor BPK. Yang selanjutnya ada organisasi profesi akuntan. Jadi seluruh akuntan Indonesia ini bernaung di Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI merupakan organisasi profesi akuntan nasional yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. IAI menetapkan standar akuntansi keuangan dan kode etik akuntan sebagai pedoman profesional. Kemudian seiring berjalannya profesi, mulai muncul organisasi spesialisasi atau berdasarkan bidang. Ini tuh ada 4. Yang pertama ada Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI ini merupakan organisasi bagi akuntan publik yang fokus pada audit dan jasa asuransi serta menyelenggarakan sertifikasi CPA Indonesia. Kemudian yang kedua ada Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. IAMI ini tuh menaungi akuntan manajemen yang berperan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan melalui akuntansi biaya, anggaran, dan pengendalian. Kemudian yang ketiga ada Institut Akuntan Sektor Publik atau yang disingkat IASP. IASP merupakan organisasi bagi akuntan sektor publik yang bergerak di bidang akuntansi, pemerintahan, BUMN, dan organisasi nirlaba lainnya. Kemudian yang terakhir ada Institut Akuntan Pendidik Indonesia atau IAPIK atau IAPDI. Ini tuh merupakan organisasi yang menaungi dosen dan pendidik akuntansi dengan fokus pada pengembangan pendidikan, kurikulum, dan penelitian akuntansi. Yang selanjutnya ada benturan kepentingan dalam profesi akuntan. Benturan kepentingan terjadi ketika akuntan profesional berada dalam situasi yang dapat mengganggu objektivitas dan kehati-hatian profesional atau due care karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Benturan kepentingan ini terjadi jika akuntan menangani pihak-pihak dengan kepentingan berlawanan, sehingga akuntansi sulit bersikap netral karena keputusan atau informasi yang diberikan ini dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Kemudian yang kedua, kepentingan pribadi akuntan bertentangan dengan kepentingan klien atau pemberi kerja. Misalnya karena hubungan keluarga, kepentingan finansial, atau tekanan jabatan yang dapat mempengaruhi penilaian profesional.
Nah, jadi kondisi ini harus dihindari karena dapat menurunkan kualitas keputusan, integritas, dan kepercayaan publik. Selanjutnya ada konsep etika dalam profesi akuntansi. Etika dalam profesi akuntansi merupakan pedoman perilaku bagi akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan laporan keuangan yang dihasilkan ini memiliki kredibilitas. Pedoman ini ditetapkan dalam kode etik oleh Ikatan Akuntan Indonesia sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh akuntan di Indonesia. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap prinsip kode etik akuntan. Dalam kode etik akuntan Indonesia pada tahun 2021 terdapat 5 prinsip dasar etika yang wajib dipatuhi oleh setiap akuntan. Prinsip yang pertama ada integritas, yang artinya akuntan harus jujur dan bertindak tegas. Kemudian yang kedua ada prinsip objektivitas, yaitu akuntan harus bebas dari kepentingan pribadi dan tekanan pihak lain. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang berarti akuntan ini harus memiliki keahlian yang memadai dan bekerja sesuai standar. Kemudian yang keempat ada kerahasiaan, yaitu kewajiban menjaga informasi yang diperoleh dari pekerjaannya menjadi akuntan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah perilaku profesional, yaitu akuntan harus mematuhi hukum dan menjaga nama baik profesinya. Yang selanjutnya ada benturan kepentingan dalam profesi akuntan. Benturan kepentingan terjadi ketika akuntan profesional berada dalam situasi yang dapat mengganggu objektivitas dan kehati-hatian profesional atau duker, karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Benturan kepentingan ini terjadi jika akuntan menangani pihak-pihak dengan kepentingan berlawanan, sehingga akuntansi sulit bersikap netral karena keputusan atau informasi yang diberikan ini dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Kemudian yang kedua, kepentingan pribadi akuntan bertentangan dengan kepentingan klien atau pemberi kerja, misalnya karena hubungan keluarga, kepentingan finansial, atau tekanan jabatan yang dapat mempengaruhi penilaian profesional. Nah, jadi kondisi ini harus dihindari karena dapat menurunkan kualitas keputusan, integritas, dan kepercayaan publik. Kemudian ada jenis ancaman etika. Yang pertama ada kepentingan pribadi. Ancaman ini muncul ketika akuntan mempunyai kepentingan pribadi seperti uang, jabatan, atau hubungan tertentu, sehingga keputusannya bisa menjadi tidak objektif. Kemudian yang kedua telah pekerjaan sendiri. Ini terjadi saat akuntan harus memeriksa atau menilai pekerjaan yang sebelumnya ia buat sendiri, sehingga ada risiko menutupi kesalahan atau tidak bersikap kritis. Kemudian ada advokasi, yaitu ancaman ini muncul ketika akuntansi terlalu membela kepentingan klien atau perusahaan, hingga mengabaikan fakta dan standar yang harusnya itu dipatuhi. Kemudian ada kefamilian atau keluarga. Kemudian ada kefamilian. Ini terjadi karena hubungan yang terlalu dekat, misalnya keluarga, teman, atau relasi lama, sehingga akuntan menjadi sungkan atau tidak tegas. Kemudian intimidasi. Ini muncul ketika akuntan mendapat tekanan, ancaman, atau paksaan dari atasan atau pihak lain, sehingga keputusan profesionalnya tidak bebas. Yang selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama ada aturan profesi, pendidikan berkelanjutan, pengawasan, dan regulasi. Nah, ini berfungsi sebagai pedoman agar akuntan tetap bekerja sesuai standar dan tidak menyimpang dari etika. Kemudian kebijakan dan prosedur etika di tempat kerja, yang membantu akuntan memahami batas perilaku dan langkah yang harus diambil jika terjadi masalah etika. Kemudian yang ketiga ada kesadaran dan tanggung jawab pribadi akuntan. Jadi akuntan harus punya komitmen pribadi untuk tetap jujur, objektif, dan profesional meskipun berada dalam situasi yang sulit. Materi selanjutnya yaitu fungsi asersi dan asuransi. Dalam tata kelola perusahaan, laporan keuangan punya peran penting, bukan hanya sebagai laporan angka, tapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak lain, seperti pemegang saham. Direksi, terutama direktur utama dan direktur keuangan, berperan sebagai penyedia laporan keuangan. Artinya, merekalah yang bertanggung jawab atas isi laporan tersebut. Di dalam laporan keuangan terdapat asersi, yaitu pernyataan manajemen bahwa informasi yang disajikan sudah benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Dalam kondisi penyusunan laporan, akuntan bisa membantu manajemen. Di sini, akuntan berperan sebagai penyusun laporan atau preparer, namun
Perlu diingat, tanggung jawab tetap ada pada direksi, bukan pada akuntan. Akuntan yang bekerja membantu manajemen ini disebut akuntan manajemen. Tugasnya memastikan laporan keuangan disusun dengan baik dan sesuai dengan asersi yang dibuat oleh manajemen. Di sisi lain, ada akuntan yang bekerja secara independen melalui kantor akuntan publik. Mereka berperan sebagai pemberi asuransi atau assurance provider atau auditor. Nah, di sini tugas auditor itu memberikan penilaian terhadap laporan keuangan yang dituangkan dalam bentuk opini audit. Opini ini menunjukkan apakah laporan keuangan sudah wajar dan dapat dipercaya. Walaupun perannya berbeda, yang satu menyusun, yang satu memeriksa, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Selain itu, ada peran laporan keuangan di pasar modal. Laporan keuangan menjadi sumber informasi utama bagi investor dalam mengambil keputusan di pasar modal, karena mereka tidak memiliki akses langsung terhadap kondisi perusahaan. Informasi ini digunakan untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan yang menjadi dasar keputusan investasi. Komponen utamanya meliputi yang pertama, sebagai dasar keputusan investasi, karena mencerminkan kinerja dan prospek perusahaan. Yang kedua itu sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Dan yang ketiga sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan seperti membeli, menahan, atau menjual saham. Selain itu ada hubungan fidusia. Nah, di sini hubungan fidusia dalam akuntansi merupakan hubungan berbasis kepercayaan antara akuntan, manajemen, dan publik. Akuntan publik memiliki tanggung jawab langsung kepada publik dalam memberikan asuransi atas laporan keuangan, sedangkan akuntan manajemen membantu direksi dalam menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Komponen utamanya meliputi yang pertama itu ada kepercayaan publik, karena investor dan stakeholder tidak dapat mengawasi langsung. Yang kedua, tanggung jawab fidusia untuk bertindak demi kepentingan publik. Yang ketiga, standar pendukung yaitu standar perilaku atau kode etik, dan standar performa, standar kerja untuk menjaga kualitas dan kredibilitas laporan keuangan. Selanjutnya ada etika profesi akuntan. Kode etik profesi akuntan pada dasarnya dibangun dari berbagai aliran filsafat etika yang diakui secara universal, seperti utilitarianisme, deontologisme, dan virtuisme. Ketiga pendekatan ini memberikan landasan dalam menentukan apakah suatu tindakan profesional dapat dianggap etis atau tidak. Nah, yang pertama itu utilitarianisme yang menekankan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak pihak. Dalam konteks akuntansi, hal ini itu tercermin pada penyajian laporan keuangan yang andal dan sesuai standar, sehingga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Baik akuntan manajemen maupun akuntan publik sering menghadapi dilema antara kepentingan pribadi atau klien dengan kepentingan publik, sehingga keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak luas bagi masyarakat. Nah, yang kedua itu deontologisme. Di sini berfokus pada kewajiban dan prinsip moral yang harus dijalankan, terlepas dari hasilnya. Dalam profesi akuntan, nilai ini tercermin pada prinsip objektivitas, keadilan, kerahasiaan, dan profesionalisme. Akuntan dituntut untuk bertindak tidak memihak, menjaga integritas informasi, serta menjalankan tugas sesuai standar dan norma yang berlaku secara universal. Sementara itu, virtuisme menekankan pada karakter dan integritas individu. Seorang akuntan tidak hanya dituntut untuk mengikuti aturan, tapi juga memiliki sifat jujur, lurus, dan berintegrasi tinggi. Nilai ini menjadi dasar penting bagi independensi akuntan, terutama dalam menjalankan tugas audit. Secara keseluruhan, ketiga pendekatan ini tuh saling melengkapi dalam bentuk perilaku etis akuntan, sehingga profesi ini mampu menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, standar performa. Nah, di sini standar performa itu dalam penyusunan dan audit laporan keuangan didasarkan pada kepercayaan dalam hubungan fidusia, bahwa pekerjaan dilakukan sesuai standar yang diakui secara umum. Standar ini ditetapkan oleh organisasi profesi yang berwenang seperti Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia. Secara umum, standar performa mencakup penyusunan laporan keuangan dan proses auditnya. Yang pertama itu ada standar akuntansi.
Standar akuntansi menjadi pedoman dalam catatan, pengukuran, hingga penyajian laporan keuangan. Direksi bertanggung jawab memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar, serta memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif. Standar ini di Indonesia mengacu pada kerangka pelaporan keuangan internasional yang telah diadopsi. Yang kedua, ada kerangka pengendalian internal. Kerangka ini digunakan untuk memastikan keadilan proses penyusunan laporan keuangan. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat digunakan kerangka seperti COSO atau Committee of Sponsoring Organization of Treatway Commission, sedangkan di Indonesia tidak ditentukan secara khusus. Namun, auditor tetap wajib memahami dan mengevaluasi pengendalian internal dalam proses audit. Yang ketiga itu ada standar audit. Nah, di sini mengatur bagaimana audit dilakukan agar menghasilkan kualitas yang dapat dipercaya. Di Indonesia, standar ini mengacu pada International Standard on Auditing yang diadopsi menjadi standar profesi akuntan publik. Kualitas audit ini dinilai dari kualitas teknis dan kualitas fungsional. Nah, kalau kualitas teknis itu kemampuan mendeteksi dan melaporkan salah saji material, sedangkan yang fungsional itu kualitas proses audit dan kemampuannya memenuhi harapan pengguna. Yang terakhir itu ada standar pengendalian mutu. Nah, di sini standar ini itu berlaku bagi kantor akuntan publik dalam memastikan kualitas jasa yang diberikan. Mengacu pada ISQC1, standar ini menuntut adanya kebijakan dan prosedur yang menjamin mutu audit dan jasa asuransi lainnya. Penerapan standar ini penting untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan fidusia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.